Kalau dulu kita mandi di sungai, kemudian ngambil air di sungai, kita mancing di sungai. Jadi sungai itu betul-betul dia pusat kehidupan gitu. Mungkin dampaknya belum kerasa sekarang. Tapi kan nanti selanjutnya kita-kita nih yang akan tumbuh dewasa ngerasain dampaknya. Ruang bermain bagi saya saja kurang, apalagi untuk anak-anak yang lainnya. Saya tertarik sama isu krisis iklim sebenarnya berasal dari perubahan tempat saya tinggal. Dulu saya tinggal di sebuah kabupaten di Jembrana, Bali Barat. Karena kuliah pindahlah di Denpasar. Di Denpasar saya ngerasain hal yang berbeda. Misalnya dari segi gimana saya bermain biasanya di luar ruang biasa saja. Terus biasanya nyari air gimana di Denpasar ternyata harus beli. Panasnya juga berbeda. Nah itu sih yang membuat saya tertarik untuk apa sih yang sebenarnya terjadi. Terus satu waktu saya dapat kesempatan diundang semacam workshop itu. Di sana di bawah naungan Save the Children untuk workshopnya mengenalkan ternyata kita sedang ada krisis iklim. Saya terlibat di isu krisis iklim itu sudah beberapa tahun. Saat ini saya di kelas 3 SMA. Jadi selama saya berkegiatan untuk aksi iklim, awalnya itu karena banyak mengikuti lomba pidato bahasa Inggris, banyak mengambil tema lingkungan memang. Jadi ketika membuat pidato itu, saya banyak melakukan riset, jadinya sadar kalau misalnya lingkungan kita itu sedang tidak baik-baik saja. Karena ruang bermain bagi saya saja kurang, apalagi untuk anak-anak yang lainnya. Seperti mandi di sungai, itu sudah jarang banget ada sungai bersih atau sungai yang layak untuk kita buat bermain, untuk mandi juga sudah jarang banget. Bahkan sudah ada yang menjadi tempat limbah atau tempat menjadi pembuangan kotoran, sampah, limbah. Oh, udah parah banget. Karena air merupakan hal yang sangat vital bagi kehidupan kita gitu. Kita nggak bakal bisa bertahan hidup kalau nggak ada namanya air. Mungkin itu salah satu hal utama yang membuat saya tertarik untuk isu air ini. Dan kita juga dekat sekali dengan sumber mata air di Bali khususnya. Pemanfaatan air juga sangat penting dan sangat sering kita gunakan khususnya di Bali. Maka dari itu menjadi salah satu hal utama yang membuat saya tertarik terhadap isu krisis air ini. Selamat datang di acara susur sungai untuk mencari mata air Denpasar. Kegiatan utamanya kita akan melakukan trekking berjalan kaki sekitar 700 meter. Sehingga nanti selama di perjalanan kalau teman-teman ada yang merasa sakit, kurang fit, bisa hubungi kakak-kakak IDEP. Bagi kami, ya, penduduk asli dan seterusnya, kami sangat menghormati itu air. Dan bagaimana tanggung jawab kami terhadap mata air tersebut, kami akan tunjukkan kepada adik-adik dan kepada tim semua bahwa kita sudah berusaha walaupun belum maksimal, tapi mari kita berkolaborasi, berangkulan, saling menyatukan tekad kita bahwa niscaya kita bisa berbuat yang terbaik untuk bumi yang kita cintai ini. Setuju? Ya. Moto kita di KPS dan di semua tim Gilas Liko Bali, ya, kita jaga alam, alam jaga kita. Oke, kita jaga alam. Alam pasti jaga kita. Sekali lagi, kita jaga alam. Alam pasti jaga kita. Terima kasih ya. Air dan air mata. Jadi tujuan dari kegiatan susur sungai hari ini adalah sebagai salah satu rangkaian kegiatan dari kampanye kami tentang air, yang mana diharapkan dengan kegiatan susur sungai hari ini, yang pertama kami bisa membangun awareness terlebih dahulu. Jadi menyadari terlebih dahulu bagaimana kondisi lingkungan kita yang ada di sekitar. Kegiatan yang seawalnya kami pertanyakan, jujur karena peta konsepnya belum begitu gamblang, tapi ternyata apa yang kami lihat di lapangan itu kebanding kebalik dengan apa yang kami pikirkan. Ternyata sekarang kami didatangi oleh orang-orang yang betul mau peduli bahwa lingkungan ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Mengapa aliran air ini warna airnya tidak seperti kita harapkan? Nah, kami sudah menjelaskan
dari seluruh aliran air tadi itu semua limbah. Namanya limbah mungkin tidak akan bisa seperti apa yang kita prediksi. Makanya secara fakta air itu hanya bisa dipakai untuk kebun atau nyiram. Dilarang keras untuk mandi, konsumsi, dan untuk hal-hal yang lebih penting. Karena berkenaan dengan sungai itu ada sakralisasi, ada urusan dengan upacaranya. Kami juga sudah paparkan dari kemarin dan termasuk tadi sama anak-anak, justru air yang kita mau ambil sangat-sangat tidak layak untuk itu. Terus bagaimana kami menyikapi selaku adat atau selaku masyarakat? Justru kita bawakan air dari tempat yang betul-betul kita kredibilitasnya air itu higienis. Di sana hanya ritualnya saja dengan semua jenis upacaranya. Air itulah yang kita kembali sebagai simbol. Sejatinya tetua kami, pengelisir kami, air itu ambil di tempat itu. Tapi mengingat sumbernya sudah tidak bisa dipertanggungjawabkan dari higienisnya, daripada mengambil risiko yang lebih besar, kita itu tidak lakukan. Rangkaian upacaranya tetap di sini, ya, tapi kita membawa mata air dari tempat kita. Air ini sudah tidak mengalir sejatinya. Sejatinya aliran di sungai ini sudah tidak mengalir karena ada yang tidak berfungsi sesuai dengan yang diamanatkan oleh pengelisir atau tetua kita. Karena jujur tadi ketika melihat sampah-sampah itu yang memang jumlahnya kecil di Pura Taman Beji itu, tapi saya kok rasanya gatel gitu, pengen ngambil sebenarnya. Salah satu yang paling poin yang membuat saya kayak, wah kok bisa gini ya, itu di bagian pada saat diperlihatkan Pura Bejinya. Pura Beji itu adalah pura suci, tempat kita ngambil air, kita menganggap air itu sebagai hal yang suci, sehingga pada akhirnya meminta air pun kita harus ada upacara adatnya gitu. Tapi pada saat di sana dilihatin, sekarang airnya udah nggak ada. Kalau misalnya mau ngeliat pun airnya udah nggak bisa langsung nih diambil terus dipakai untuk upacara gitu. Di sana kan membuat kayak, waduh, ternyata Pura Beji dibangun itu sebenarnya ada pesannya loh, untuk ngebuat airnya biar tetap terjaga karena kita akan menyucikannya. Tapi ternyata keadaannya sekarang kan airnya itu pun untuk diminta sedikit untuk dipakai tirta ya kita nyebutnya, itu aja udah susah gitu, nggak ada lagi. Itu kan sebuah dilema yang ini sebuah apa namanya, warning lah, ada apa sebenarnya gitu. Kalau untuk melihat sebelumnya sih yang separah itu belum pernah ya, karena itu parah banget sampai warna hitam begitu. Boleh merapat, adik-adik, kakak ingin tunjukin kira-kira apa yang adik-adik lihat dengan di depan kita. Apa adik-adik? Hah? Apa? Sampah dibedakan berapa? 1, organik, anorganik, residu. Sekarang ada nggak ketiga jenis sampah itu? Sangat ada. Kalau udah mau nunjuk, yang mana residu coba cek. Itu loh ujung-ujung itu. Yang mana anorganik, yang mana organik. Sebenarnya itu harus kenyataannya itu kalau nggak salah, mohon maaf, yang bulat itu pipa, betul nggak? Itu apa?
Organik, anorganik? Iya. Itu sebenarnya boleh nggak ada di sana. Sekarang kembali ke gelega masing-masing. Rambut sama hitam, isi kepalanya. Ada yang disiplin, ada yang kurang disiplin, dan bahkan ada yang superior, fanatik, dan arogan. Si tipe-tipe mana yang melakukan itu? Yang seperti tadi. Ini baru tahun 2024 loh. Bagaimana tahun 2034, 10 tahun lagi? Kira-kira kalau tidak kita berbuat, adik-adik tidak mau melanjutkan, lebih parah apa lebih baik? Lebih hancur? Lebih sayang? Bukan mata air yang kita dapatkan, tapi Air mata. Saya mau nanya tentang kenapa sih pada akhirnya kakak-kakak di sini memutuskan untuk peduli gitu terhadap sungai. Apa yang latar belakangnya? Tadi kan nggak dibayar, terus juga sering dicaci maki. Mendingan kan kalau misalnya ada beberapa pilihan kan, mendingan ya udah biar nggak dicaci maki aja, nggak usah ngapa-ngapain gitu. Karena kita sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup sendiri. Nah, kita mengharapkan semua orang dalam kondisi yang sehat. Dalam kondisi sehat dalam artian dia layak mendapatkan udara yang bersih, air yang bersih. Nah, ini akan menopang kehidupan selanjutnya. Jadi harapannya memang tidak muluk-muluk untuk kedepannya. Kita bertindak di hari ini untuk saat ini. Kalau mungkin kita dulu ya mandi di sungai, kemudian kita juga kegiatan-kegiatan banyak di sekitar sungai. Dulu nyari air itu juga orang tua kita tuh sampai ke sumber mata air dia pakai jin itu di pancoran bawa ke rumah. Sungai itu adalah indikator kami sekarang. Kalau ada aliran air berarti sehat. Kalau airnya mampet sungainya ada sesuatu masalah di sana. Kalau tidak ada air ini pasti lebih masalah lagi. Dan kemudian yang kedua, sekarang banyak sekali sungai itu yang hilang. Karena apa? Peruntukannya. Jadi mindsetnya pengelola air dulu itu adalah air akan dialirkan kalau di sana ada penggunaannya. Penggunaannya apa? Untuk kebun, untuk sawah, untuk ladang. Ketika itu sudah tidak ada, terjadi misalnya alih fungsi lahan, ini dianggap tidak memerlukan air gitu. Padahal air diperlukan untuk mengetahui sebenarnya sungai ini dalam desanya atau tidak. Seperti itu. Sehingga akhirnya karena tidak terpakai, orang memanfaatkan untuk garase, bangunannya mepet, semakin dikecilkan, kadang-kadang sudah hilang. Seperti itu. Sehingga ketika banjir, ini jadi masalah. Karena aliran sungai tetap harus ada, kan gitu ya. Walaupun sungainya airnya dan sumber tidak ada, tapi begitu banjir, begitu ada hujan, banjir, ini akan terjadilah luapan-luapan ini. Pertanyaan saya, kenapa pada akhirnya memutuskan untuk ikut di komunitas ini merawat sungai? Merawat sungai, oke. Intinya kita di Bali itu kita mengenal istilah adanya Trihita Karana. Tiga hubungan yang harus kita jaga. Hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan Tuhan, dan hubungan kita dengan alam. Orang sekarang lebih cenderung mencari bakti kepada Tuhan dengan cara sembahyang, dengan cara apapun. Tapi mereka lupa, mereka merusak ciptaan Tuhan, di sungai, alam, gunung, danau, dan sebagainya. Itu yang menjadi alasan kami kenapa kami ingin menjaga alam ini. Karena air ini suatu saat akan habis. Jangan sampai mata air ini menjadi air mata. Karena air adalah salah satu sumber kehidupan yang vital. Karena kita berdekatan dengan sungai. Karena kita nggak bisa bohong nih bahwa sungai itu adalah urat nadi kalau dalam tubuh. Dalam komunitas ini pernah nggak sih anak muda tuh ikut turun terjun aksi nyata, mungkin melakukan kegiatan pembersihan sungai itu mungkin pernah nggak mereka kayak notice lah seenggaknya ada sampah untuk kayak
oh sekedar ngambil, sekedar ikut membersihkan tuh pernah nggak sih Pak? Oke, semua stakeholder terlibat dari anak-anak TK PAUD, bayangkan. Tapi tidak mungkin anak TK PAUD kami suruh nyemplung ke sungai ngambil sampah, bisa tenggelam uangnya. Kita ajak hanya susur, melihat dan coba untuk memberikan pemahaman menurut anak TK. Sungai saya di kampung itu kan berbeda, dia luas, gede, alirannya juga deras. Tapi kalau di sini ternyata kecil, terus sudah langsung ini sungai, langsung rumah gitu. Orang tinggal di sebelah sungai yang tercemar tiap hari, mungkin mereka dari aktivitas-aktivitas yang memang semuanya dijalankan atas dasar supaya bisa bertahan hidup. Tetapi dari kita bertahan hidup itu ternyata ada alam yang dikorbankan. Kita naik armada, ya, naik armada sudah tuh menuju ke Dam Praupan, ya. Bayangkan dari sini suasananya tidak seperti yang kita bayangkan di tengah perkotaan. Dari sepanjang perjalanan itu mereka merasa kaget. Oh begini ternyata sungai kita ya. Tapi ketika kita sampai di hulu, mereka masih merasa ada optimis. Ternyata kita punya air ya masih ya gitu. Karena di benak mereka kita kehabisan air. Memang air itu volumenya menyusut mungkin debitnya. Tetapi kita masih punya air gitu. Nah apa yang harus dilakukan sekarang lah? Penataan, tata kelola airnya ini. Pintu air ini zamannya yang dibuat oleh zaman penjajahan. Kalau tidak salah yang bertokol terakhir itu adalah Belanda. Ya. Di pintu air di bawah, di garis bawah ini ada angka tulisan 1912. Nah, inilah pintu air yang membagi yang tadi kita susuri dari Taman Saigrin, Taman Beji Batas, sampai Taman Dangke, sampai Taman Pancadalam, sampai terakhir di kuburan sebelum kita dijemput. Salah satu sumber airnya datang dari sini. Apa penjaga dam tuh sebenarnya jagain apa Pak? Boleh minta tolong dijelaskan, apalagi kan kita tahu penjaga dam ini udah generasi kelima nih Pak Kaji nih. Penjaga pintu air, penjaga dam, jaganya tidak ada jam waktu alias 24 jam. Karena yang namanya bencana, air bah atau banjir atau hujan, tidak ada kode. Paham? Sehingga penjaga pintu air itu harus tidur di rumah sungai. Tapi kok masih terawat karena di bawah Ya sekarang di UPR yang secara langsungnya dikelola oleh BWS, Badan Wilayah Sungai. BWS ya BWS, Badan Wilayah Sungai. Terus yang bertanggung jawab apabila terjadi kerusakan apapun itu ada pada PUPR Kota Denpasar. Misalnya ada penyedatan, ada kerusakan kecil, itu jadi menjadi tanggung jawabnya di UPR. Ya sih Pak, soalnya tidak terawat kan soalnya dari tahun 1992 Ya masih aman ya. 1924 masih terawat, masih bagus. Mudah-mudahan hari ini sekilas info yang kakak bisa sampaikan dari perjalanan kita sampai detik ini di titik akhir. Ya, harapan kakak
adik-adik punya satu pemahaman, satu edukasi, dan satu tindak lanjut nanti wujud nyata bagaimana kedepannya bahwa kita bisa menyelamatkan sumber-sumber mata air di dalam kehidupan selanjutnya biar tidak menjadi air mata. Rangkaian kegiatan ini bisa menimbulkan awareness yang lebih lagi dan juga bisa kemudian berdampak pada peningkatan atau mengangkat awareness saja, kepekaan, kepedulian terhadap isu ini dulu. Itu sih target kita sebenarnya di kampanye ini, biar anak-anak, orang muda, orang dewasa tahu dulu di Denpasar ada isu krisis air nih. Pertama, edukasi ke masyarakat, terus khususnya untuk remaja, anak-anak, itu sih yang pertama. Sudah mulai ada kelompok-kelompok komunitas, lembaga NGO gitu yang udah mulai aware dengan isunya gitu, dan memang mungkin hasilnya tidak akan cepat gitu, pasti akan membutuhkan waktu yang lama, tapi menurut saya optimis untuk ini. Kita jaga alam, alam pasti jaga